Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Talahen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ulangan pasal 11 ayat 18 sampai 21. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang-tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka selama ada di langit dan di atas bumi. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana tema yang saya berikan adalah bagaimanakah orang Kristen mendidik anak-anaknya. Sekali lagi, bagaimanakah orang Kristen mendidik anak-anaknya. Pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak perlu dilakukan secara berulang-ulang dan dengan tidak bosan-bosan, karena ini akan memudahkan anak untuk mengerti apa yang diajarkan. Dalam kitab Ulangan pasal 11 ayat 19 jelas dikatakan, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau dalam bangun. Sejarah bangsa Ibrani memperlihatkan bahwa ayah harus rajin mengajar anak-anaknya menuruti jalan dan firman Tuhan demi untuk pertumbuhan rohani anak dan kesejahteraan mereka. Ayah yang taat kepada perintah-perintah dan firman Tuhan akan melakukan hal ini. Kepentingan utama dari ayat ini adalah anak-anak didewasakan dalam ajaran dan nasihat Tuhan, yang adalah merupakan tanggung jawab seorang ayah dan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Dalam Amsal pasal 22 ayat 6 sampai 11, terkhususnya dalam ayat 6 yang berbunyi, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Mendidik mengindikasikan pendidikan mula-mula yang diberikan ayah dan ibu seorang anak, yaitu pendidikan awal. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memperkenalkan jalan anak pada pola hidup yang direncanakan baginya. Memulai pendidikan anak dengan cara sedemikian adalah hal yang amat penting. Sama seperti pohon bertumbuh mengikuti arah batangnya waktu baru ditanam. Dalam mendidik anak, seharusnya orang tua tidak hanya banyak bicara, tetapi lebih banyak memberikan teladan kepada anak. Jadi, seandainya orang tua hendak mengajarkan firman Tuhan, mereka harus terlebih dahulu menunjukkannya, memberikan contoh kepada anak. Hal ini tentunya lebih memudahkan orang tua dalam mengajarkan segala sesuatu kepada anak. Pada dasarnya, sejak kecil anak sudah bisa mengerti atau tanggap terhadap teladan yang diberikan orang tua. Misalnya ketika diajarkan berdoa. Namun, ketika anak sudah mulai lebih besar, ayah sebaliknya mengajarkan kesaksian hidup yang dipimpin Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dan juga mengajarkan bagaimana melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan yang sebenarnya. Ayat dari Perjanjian Baru memberikan penggambaran yang jelas akan perintah Tuhan kepada ayah dalam hubungan dengan membesarkan anak-anak. Dalam Efesus pasal 6 ayat 4 adalah ringkasan dari kata-kata nasihat kepada para orang tua yang di sini diwakili oleh ayah dan dinyatakan secara negatif dan positif. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Di sini ditemukan apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai tanggung jawab ayah dalam membesarkan anak-anak mereka. Aspek negatif dari ayat ini mengindikasikan bahwa seorang ayah tidak boleh mendorong perkembangan emosi-emosi tidak baik dari anak-anak mereka melalui pernyataan kekuasaan secara berlebihan, tidak adil, memihak atau tanpa alasan. Sikap yang tidak sehat terhadap anak akan mengakibatkan pemahaman kepahitan hati.
Aspek positif dinyatakan dalam arah yang menyeluruh, yaitu mendidik mereka, membesarkan mereka, menyeimbangkan tingkah laku mereka melalui pengajaran dan nasihat dari Tuhan. Ini adalah pendidikan. Ayah selalu dari teladan, dan proses pendidikan dan disiplin menyeluruh. Kata nasihat mempunyai pengertian penekanan dalam pemikiran anak, yaitu tindakan mengingatkan anak akan kesalahan-kesalahan secara konstruktif atau kewajiban-kewajiban tanggung jawab sesuai dengan tingkat umur dan pengertian. Cara orang tua mendidik anak sangat menentukan perkembangan anak. Jika mereka gagal mendidik anak dengan tepat, maka anak-anaknya nantinya akan berpotensi menjadi anak yang sulit untuk dipegang. Dan lebih buruk lagi, dia akan menjadi calon penjahat dan perusak masyarakat. Karena itu, pendidikan anak merupakan salah satu hal yang perlu dipikirkan secara serius dan tidak boleh diabaikan. Kalau anak-anak dididik dengan baik dan benar, mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang bermoral, yang mempunyai cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dalam aspek pendidikan anak, Alkitab memberikan penekanan terlebih serius kepada anak-anak. Ada 3 alasan yang mendasari penekanan ini. Pertama, Alkitab menekankan bahwa pendidikan anak adalah tugas penting yang tidak boleh diabaikan bapak-bapak. Seorang ayah tidak bisa meninggalkan tugas tanggung jawab pendidikan anak dan menyerahkan seluruh aspek pendidikannya adalah keluarga. Aspek pendidikannya kepada ibu karena dia sendiri berperan sebagai wakil Allah. Dalam keluarga, Rasul Paulus mengatakan suami adalah kepala bagi istri, sama seperti Kristus adalah kepala bagi jemaat. Kedua, anak belajar mengenal Allah melalui figur ayah. Kalau seorang ayah mempunyai konsep yang salah tentang ayahnya, maka konsepnya tentang Allah pun salah. Ketiga, yang seringkali membuat anak marah dan sakit hati adalah ayah. Tentu saja tidak semua ayah berbuat demikian, tetapi di dalam masyarakat yang paling sering menganiaya anak adalah ayah. Karena itu adalah Alkitab mengajarkan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Maka dalam pendidikan anak yang paling utama adalah diperlukan adanya keteladan dari para orang tua. Kalau para orang tua mampu menunjukkan teladan yang baik, yang berdasarkan teladan pada firman Tuhan, serta membina hubungan yang baik tentang antara suami dan istri berdasarkan kasih Kristus, maka menumbuhkan anak-anak yang taat kepada Tuhan dan kepada orang tuanya. Sebaliknya, kalau para orang tua menunjukkan perilaku yang buruk dalam berhubungan dengan Tuhan, dengan sesama, bahkan dengan keluarga sendiri, akan menimbulkan perilaku yang buruk pula dalam pribadi anak. Dalam Amsal pasal 6 ayat 20-29 jelaskan bahwa beberapa contoh buruk yang dapat merusak perilaku anak adalah dosa perzinahan. Orang tua yang tidak mampu memberikan teladan akan menghasilkan anak-anak yang tidak bisa jadi teladan pula. Di satu sisi mereka diajar bahwa tidak setia kepada pasangan. Mabok-mabokan, berjudi, memakai narkoba adalah suatu yang salah dan harus dijauhi. Namun di sisi lain, mereka mengetahui bahwa orang tua mereka sendiri melakukannya. Anak-anak semacam ini akan menjadi bingung, gemang, dan malu. Sakit hati, sedih, marah, dan juga berontak. Tak jarang mereka meniru apa yang dilakukan oleh orang tua mereka sebagai wujud dari protes. Bentuk lain dari perlakuan negatif dari orang tua yang dapat merusak pribadi anak adalah hukuman fisik dan omelan yang berlebihan kepada anak-anak. Perlakuan pilihan kasih, ketidakan tatkala sang anak membutuhkan kehadiran orang tua. Tuntutan terus-menerus tanpa pujian atau terlalu memproteksi anak sehingga
Mereka tidak belajar untuk mandiri. Kata membangkitkan berarti membuat jadi jengkel, membuat tidak berdaya, mem memanas-manasi, dan lain-lain. Hal ini dilakukan dengan cara yang salah, yaitu kuasa yang berlebihan, tidak masuk akal, kasar, tentunya yang kejam, larangan yang tidak perlu. Provokasi semacam ini akan mengakibatkan reaksi yang tidak baik, menumpulkan perasaan, menghilangkan kemauannya untuk hal-hal yang suci, dan membuat dia merasa tidak mungkin bisa memuaskan orang tuanya. Orang tua yang bijaksana berusaha membuat ketaatan sebagai sesuatu yang di dia didamkan dan diperoleh dengan cita-cita kasih dan kelemah lembutan. Orang tua tidak boleh menjadi penindasan yang tidak bertuhan. Martin Luther mengatakan, selain tongkat, siapkan apel yang untuk diberikan kepada anak pada saat dia berbuat yang baik. Disiplin dalam pendidikan dan budaya umumnya harus dilakukan dengan hati-hati dan didikan yang terus-menerus dengan banyak doa. Teguran dan disiplin akan menasihati berdasarkan firman Tuhan. Menegur dan memuji ketika perlu adalah tanda dari nasihat. Pengajaran yang diberikan bersumber dari Tuhan, dipelajari dalam sekolah pengalaman Kristiani, dan dilakukan oleh orang tua. Disiplin Kristen dibutuhkan untuk mencegah anak pertumbuhan besar tanpa menghormati Tuhan, otoritas orang tua, pengetahuan akan standar kekristenan, dan penguasaan diri. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang tua dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baiknya. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17. Inilah yang dikatakan Alkitab tentang menjadi ayah. Cara dan metode yang dipergunakan ayah untuk mengajarkan kebenaran Allah tentunya akan berbeda. Namun kebenaran itu terus selalu dapat diterapkan dalam pekerjaan apapun dan dalam cara hidup bagaimanapun. Saat ayah setia menjadi contoh dan teladan, apa yang dipelajari anak mengenai Allah akan memampukan dia beri dengan teguh sepanjang umur hidup mereka. Apapun yang mereka lakukan atau kemampuan mereka berpergi, mereka akan belajar mengasihi Tuhan Allah mereka dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan mereka, dan mau melayani Dia dalam segala hal yang mereka lakukan. Masa depan setiap masyarakat terletak pada bagian anak-anak dibesarkan di dalam unit keluarga. Ketika ada yang salah di dalam lingkungan keluarga dan orang tua tidak memberikan perhatian yang benar kepada anak-anak di dalam rumah tangga dan tidak memiliki tanggung jawab yang diperintahkan oleh Allah untuk memperlengkapi anak-anak, tanggung jawab yang diberikan oleh Allah untuk memperlengkapi anak-anak mereka untuk hidup dengan benar dalam hidup ini, maka masa depan dari orang tua itu akan menghadapi kesulitan yang sesungguhnya. Ayah Kristen adalah merupakan alat dalam tangan Tuhan dalam sisi keayahan ini, karena kekristenan adalah satu-satunya agama yang benar, dan Allah di dalam Kristus adalah satu-satunya Allah yang sejati. Satu-satunya cara mendidik yang mendapatkan hasil adalah ajaran dan nasihat Tuhan. Seluruh proses pengajaran dan disiplin harus berdasarkan apa yang diperintahkan Tuhan dan yang dilakukan Tuhan, sehingga otoritasnya dapat
senantiasa dan langsung bersentuhan dengan pemikiran hati dan nurani sang anaknya. Ayah manusiawi tidak boleh menempatkan dirinya sebagai otoritas yang tertinggi dalam hal kebenaran dan kewajiban. Hal ini hanya akan mengembangkan aspek diri sendiri. Hanya dengan menjadikan Allah adalah dalam Kristus sebagai guru dan penguasa yang karena otoritasnya segala sesuatu dapat dipercaya, dan karena ketaatannya kepadanya segala sesuatu akan terjadi. Maka sasaran dari pendidikan dapat tercapai. Oleh karena itu, jadilah ayah yang bijaksana dan setia, selalu mengajarkan kehendak Tuhan, sehingga anak-anak menjadi taat kepada Tuhan dan melakukan dengan sadar karena mereka tahu bahwa itu baik. Shalom. Semoga renungan singkat ini memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Thank you for the happiest year of my life.